Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video presentasi kali ini, kami dari kelompok 6 akan membahas materi harta dan kepemilikan dalam Islam. Kami akan mempresentasikan tugas makalah dari dosen pengampu mata kuliah Sistem Ekonomi Islam, yaitu Bapak Muhammad Yusuf K. SE ME. Saya atas nama Siti Asya Rahmawati bersama dengan teman kelompok saya, Nur Asti dan Indi Aulia Firnanda. Kami dari kelas M23D jurusan Manajemen. Latar belakang. Hakikatnya manusia sering berurusan dengan uang, barang, dan berbagai jenis kekayaan. Semua hal ini disebut sebagai harta. Harta memiliki peran penting dalam kehidupan, karena dengan harta semua kebutuhan dapat tercukupi dengan baik. Dalam pandangan Islam, harta tidak hanya untuk dinikmati sendiri, tetapi juga memiliki fungsi sosial, yaitu membantu orang-orang yang membutuhkan. Salah satu cara dalam Islam untuk berbagi harta adalah melalui zakat, yaitu kewajiban memberikan sebagian dari harta kepada orang yang kurang mampu. Harta harus dimanfaatkan untuk kebaikan, agar terciptanya kehidupan yang baik di masyarakat. Harta dalam Islam bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai kesejahteraan bersama dan menciptakan harmoni dalam masyarakat. Dengan memahami konsep harta dan kepemilikan dalam Islam, manusia bisa belajar bahwa harta bukanlah segalanya. Konsep harta dan kepemilikan dalam Islam. Secara umum, harta adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia, seperti uang, makanan, rumah, atau barang-barang lainnya yang bernilai. Sedangkan dalam Islam, harta adalah pemberian dari Allah, bukan semata-mata hasil usaha manusia. Allah memberikan harta kepada manusia sebagai titipan, dan manusia hanya dipercaya untuk menjaga dan menggunakan harta itu dengan bijaksana. Dalam surah Al-Humasah, Allah juga memperingatkan orang-orang yang hanya sibuk mengumpulkan harta tanpa peduli pada orang lain. Ayat ini mengajarkan bahwa manusia tidak boleh terobsesi dengan harta, karena harta tidak akan membawa kebahagiaan yang sejati. Islam melihat harta sebagai alat, bukan tujuan. Artinya, harta hanyalah sarana yang bisa membantu manusia menjalani kehidupan yang baik di dunia, tetapi tujuannya adalah kebahagiaan di akhirat. Pada akhirnya, Islam mengajarkan bahwa kepemilikan harta harus selalu diiringi dengan tanggung jawab. Manusia diperintahkan untuk menjaga dan menggunakan harta dengan cara yang baik, tidak hanya untuk keuntungan pribadi, tetapi juga untuk kebaikan orang lain. Pengelolaan harta dalam ekonomi umum dan ekonomi Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia perlu mengelola harta dengan baik. Ada dua jenis cara mengelola harta yang dikenal, yaitu dalam ekonomi umum dan ekonomi Islam. Meski keduanya sama-sama mengerjakan pentingnya mengelola harta, ada beberapa pentingnya yang perlu kita pahami. Dalam ekonomi umum, pengelolaan harta lebih banyak berfokus pada bagian cara menghasilkan uang dan mengumpulkannya sebanyak mungkin. Di dalam sistem ini, biasanya semakin banyak harta yang dimiliki, semakin sukses seseorang dianggap. Artinya, orang bekerja dan berbisnis untuk mendapatkan untung yang besar tanpa terlalu memikirkan dampak sosial atau lingkungan. Namun, cara mengelola harta dalam ekonomi umum kadang-kadang bisa menimbulkan masalah. Misalnya, ada orang-orang yang menjadi sangat kaya sementara orang lain tetap miskin. Hal ini bisa menyebabkan kesenjangan bagi orang yang kaya dan orang yang miskin. Di sisi lain, ekonomi Islam memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana harta harus dikelola. Ekonomi Islam, harta bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai kebaikan bersama. Islam mengajarkan bahwa harta adalah titipan dari Allah dan manusia hanya dipercayakan untuk mengelolanya dengan baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 46, artinya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amal kebaikan yang harus menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Islam
mengajarkan bahwa harta harus digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti membantu orang yang membutuhkan, menjaga lingkungan, dan melakukan kebaikan lainnya. Tujuan utama dari pengelolaan harta dalam Islam adalah untuk menciptakan kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi semua orang. Dengan memahami perbedaan ini, manusia bisa belajar bahwa harta bukanlah segalanya. Yang paling penting adalah bagaimana mengelola harta dengan bijak, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk membantu orang lain dan menjaga kehidupan di sekitar agar mencapai berkah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengelolaan harta dalam kepentingan sosial. Salah satu cara yang diajarkan Islam untuk mengelola harta demi kepentingan sosial adalah dengan zakat dan sedekah. Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki harta yang cukup. Zakat berarti memberikan sebagian kecil dari harta kita kepada mereka yang membutuhkannya, seperti orang miskin, yatim piatu, atau orang yang sedang dalam kesulitan. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 103, Allah berfirman yang artinya, "Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." Ayat ini menegaskan bahwa zakat tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga membersihkan harta kita. Selain zakat, ada juga sedekah. Berbeda dengan zakat yang wajib, sedekah adalah pemberian sukarela. Sedekah tidak harus berupa uang, bisa juga dalam bentuk barang atau bahkan bantuan tenaga. Allah menyebutkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 261 tentang keutamaan bersedekah yang artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Ayat ini menggambarkan betapa besar pahala yang Allah berikan bagi mereka yang bersedekah. Dengan zakat dan sedekah, harta yang dimiliki manusia tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tetapi juga untuk banyak orang. Ini membantu menciptakan masyarakat yang adil dan saling peduli. Selain zakat dan sedekah, ada bentuk lain dari pengelolaan harta untuk kepentingan sosial, seperti wakaf. Wakaf adalah ketika seseorang memberikan hartanya untuk tujuan yang bermanfaat bagi banyak orang, misalnya membangun masjid, sekolah, atau rumah sakit. Harta yang diwakafkan akan digunakan terus-menerus untuk kebaikan, bahkan setelah orang tersebut meninggal. Dengan mengelola harta sesuai dengan ajaran Islam, manusia bisa membantu menciptakan dunia yang lebih baik. Harta yang dimiliki tidak hanya menjadi sumber kebahagiaan pribadi, tetapi juga bisa membawa manfaat besar bagi orang lain. Menyeimbangkan konsep kepemilikan harta terhadap masyarakat sosial. Dalam Islam, konsep keseimbangan ini sangat penting, tidak hanya dalam hal kepemilikan harta, tetapi juga dalam keseimbangan ibadah, jasmani, dan rohani. Islam mengajarkan bahwa manusia harus menjaga keseimbangan antara memenuhi kebutuhan pribadi, berbagi dengan masyarakat, dan menjaga hubungan dengan Allah. Selain zakat, sedekah dan wakaf adalah cara lain untuk mengelola harta agar seimbang dalam aspek sosial. Sedekah adalah pemberian sukarela yang bisa dilakukan kapan saja, baik dalam bentuk uang, makanan, atau barang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sedekah meskipun kecil memberikan manfaat besar bagi pemberi dan penerima, serta membantu menyeimbangkan kepemilikan harta dalam masyarakat. Namun, menyeimbangkan harta saja tidak cukup. Islam juga menekankan keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani. Manusia memerlukan harta untuk menjaga kebutuhan rohani melalui ibadah dan hubungan dengan Allah. Salah satu cara untuk menjaga keseimbangan ini adalah dengan menjalankan ibadah secara konsisten seperti sholat, puasa, dan zikir. Salat misalnya adalah ibadah yang membantu menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Keseimbangan antara harta, jasmani, dan rohani juga mencangkup bagaimana manusia memperlakukan harta mereka. Islam mengajarkan bahwa manusia tidak boleh bersikap boros atau pelit.
Pada akhirnya, dengan menjaga keseimbangan ini, manusia bisa meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat, serta menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan penuh rasa kepedulian satu sama lain. Kesimpulan, konsep harta dan kepemilikan dalam Islam dilihat dari Islam yang memandang harta manusia yang diberikan kebebasan untuk memiliki dan mengelola harta mereka dengan cara yang bijak untuk kebaikan bersama. Dalam ekonomi umum, pengelolaan harta lebih banyak berfokus pada bagaimana cara menghasilkan uang dan mengumpulkannya sebanyak mungkin. Di sisi lain, ekonomi Islam memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana harta harus dikelola. Ekonomi Islam, harta bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai kebaikan bersama. Pengelolaan harta dalam perspektif Islam seperti zakat, sedekah, dan wakaf adalah kewajiban dan pilihan yang memungkinkan manusia membantu sesama. Menyeimbangkan harta dan kepentingan sosial, Islam sangat menekankan pentingnya pengelolaan harta untuk kepentingan sosial. Islam mengajarkan bahwa keseimbangan dalam kehidupan melibatkan tidak hanya aspek material tetapi juga spiritual. Kepemilikan harta harus seimbang dengan kepentingan sosial melalui berbagai bentuk kedermawanan. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan share.